dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari kelas 1A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang oksigenasi. Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling vital bagi tubuh. Kekurangan oksigen akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Selain itu, oksigen digunakan oleh sel tubuh untuk mempertahankan kelangsungan metabolisme sel. Oksigen akan digunakan dalam metabolisme sel membentuk ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi bagi sel tubuh agar berfungsi secara optimal. Oksigenasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen atau O2 sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Prosedur pemenuhan kebutuhan oksigen dapat dilakukan dengan pemberian oksigen dengan menggunakan kanula dan masker, fisioterapi dada, dan cara pengisapan lender atau suction yang bertujuan untuk mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan, menurunkan kerja paru-paru, dan menurunkan kerja jantung. Pertama, sistem respirasi atau pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas organ pertukaran gas yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi yang terdiri atas dinding dada, otot pernapasan, diafragma, isi abdomen, dinding abdomen, dan pusat pernapasan di otak. Ada 3 langkah dalam proses oksigenasi. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dan ke paru-paru, jumlahnya sekitar 500 mili. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleural lebih negatif daripada tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk ke alveoli. Kedua, perfusi paru. Perfusi paru adalah gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru adalah darah dioksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonaris dari ventrikel kanan jantung. Ketiga, difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Difusi udara respirasi terjadi karena antara alveolus dengan membran kapiler. Kedua, sistem kardiovaskuler. Kemampuan oksigenasi pada jaringan sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transport oksigen. Darah masuk ke atrium kiri dari vena pulmonaris. Aliran darah keluar dari ventrikel kiri menuju aorta melalui katup aorta. Kemudian, dari aorta, darah disalurkan ke seluruh sirkulasi sistemik melalui arteri, arteriol, dan kapiler, serta menyatu kembali membentuk vena yang kemudian dialirkan ke jantung melalui atrium kanan. Darah dari atrium kanan masuk dalam ventrikel kanan melalui katup pulmonaris untuk kemudian dialirkan ke paru-paru kanan dan kiri untuk difusi. Darah mengalir di dalam vena pulmonaris kembali ke atrium kiri dan bersirkulasi secara sistemik berdampak pada kemampuan transport gas oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, hematologi. Oksigen membutuhkan transport dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sekitar 97% oksigen dalam darah dibawa eritrosit yang telah berkaitan dengan hemoglobin dan 3% oksigen larut dalam plasma. Setiap sel darah merah mengandung 280 juta molekul hemoglobin dan setiap molekul dari keempat molekul besi dalam hemoglobin berkaitan dengan satu molekul oksigenasi membentuk oksihemoglobin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen yaitu: pertama, faktor fisiologi. Menurunnya kapasitas pengingatan O2 seperti pada anemia. Menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran napas bagian atas. Kedua, faktor perkembangan. Bayi prematur yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan. Bayi dan toddler adanya risiko infeksi saluran pernapasan akut. Anak usia sekolah dan remaja, risiko infeksi saluran pernapasan dan merokok. Ketiga, faktor perilaku. Contohnya pada nutrisi. Misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru. Gizi yang buruk menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang. Diet yang tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis. Keempat, faktor lingkungan. Contohnya pada tempat kerja, suhu lingkungan, ketinggian tempat dan permukaan laut.
Perubahan-perubahan fungsi jantung yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, gangguan kondiksi seperti distripnia. Yang kedua, perubahan cardiac output, menurunnya cardiac output seperti pada pasien dekom menimbulkan hipoksia jaringan. Yang ketiga, kerusakan fungsi katup seperti pada stenosis, obstruksi, regurgitasi darah yang mengakibatkan ventrikel bekerja lebih keras. Perubahan fungsi pernapasan. Yang pertama, hiperventilasi merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam, disebabkan oleh kecemasan, keracunan obat-obatan, dan lain sebagainya. Kedua, hipoventilasi. Hipoventilasi terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh atau untuk mengeluarkan CO2 dengan cukup. Biasanya terjadi pada keadaan atelektasis atau kolaps paru. Ketiga, hipoksia. Tidak adekuatnya pemenuhan O2 seluler akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatkan penggunaan O2 pada tingkat seluler. Hipoksia dapat disebabkan oleh menurunnya hemoglobin, berkurangnya konsentrasi O2 jika berada di puncak gunung, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.